Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Gita Adadi, nomor induk mahasiswa 2010-22-10-48. Saya akan menerangkan tentang pengkajian sastra lama. Pengertian karya sastra. Karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasi terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Pengertian karya sastra lama. Sastra lama adalah sastra yang terbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan. Karya sastra lama diciptakan oleh sastrawan pada zaman kerajaan. Fungsi sastra. Apa saja sih fungsi sastra itu? Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. 2. Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan terkandung di dalamnya. 3. Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. 4. Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. 5. Fungsi religius, yaitu sastra pun menghasilkan karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Ciri-ciri karya sastra. Yang pertama, fiksionalitas, yang artinya fiksi, rekaan, direka-reka, bukan sesuatu yang nyata. Yang kedua, ciptaan, diadakan pengarang, diciptakan pengarang. 3. Imajinasi, yang berarti imaji, gambaran atau penggambaran tentang sesuatu. Yang keempat, penggunaan, yang berarti penggunaan bahasa yang berbeda dengan bahasa ilmiah yang mengandung gaya bahasa. Berdasarkan bentuknya, karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan puisi lama. Prosa lama yaitu salah satu jenis genre sastra. Prosa lama masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi budaya Barat. Karya sastra prosa lama ini awal mulanya hanya disampaikan secara lisan, karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui tulisan. Puisi lama, yaitu karangan berisi kata-kata yang indah dan memiliki makna dan masih terikat oleh aturan-aturan. Jenis-jenis karya sastra lama. Yang pertama, prosa. Prosa terbagi menjadi 4, yaitu hikayat. Hikayat sendiri adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Yang kedua, legenda, yaitu dongeng yang berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam. Yang ketiga, fabel, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Yang keempat, dongeng. Dongeng yang berisi kiasan yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran hidup. Puisi. Yang pertama, syair. Syair sendiri adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Yang kedua, pantun. Pantun sendiri adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan karena menunjukkan kecepatan seorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Yang ketiga, gurindam adalah puisi yang timbul setelah adanya pergaulan dengan orang-orang Hindu. Biasanya merupakan sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Yang keempat, mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan. Yang terakhir yaitu sloka. Sloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda, gurau, sindiran, bahkan ejekan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.